Salam saudara-saudari, puji Tuhan, kembali kita bertemu pada malam hari ini saudara-saudari. Di sini saya akan membahas satu topik atau satu tema saudara-saudari, yaitu tentang persembahan diri kepada Allah, atau bisa disebut juga saudara-saudari yaitu konsekrasi saudara-saudari. Nah, di sini saudara-saudari saya mengutip dua ayat, yaitu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan dalam Roma 12 ayat 1. Saya membaca untuk kita semua. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, persembahan tubuh kita dikatakan di ayat Roma 12 ini, itulah persembahan ibadah kita yang sejati, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, di sini saya akan membahas 3 poin, yaitu dasar persembahan diri, dasar konsekrasi, saudara-saudari. Dan kedua adalah apa arti konsekrasi, apa arti persembahan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah tujuan. Apa sih tujuan kita ini mempersembahkan diri kita kepada Allah? Pasti setiap kita mau mempersembahkan diri, pasti kita memiliki tujuan ya saudara-saudari. Nah, kita akan masuk ke dasar saudara-saudari. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15 mengatakan di situ, jika satu orang telah mati bagi kita, maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Dan di sini dikatakan Kristus mati untuk semua orang, maka kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Nah, perkara kita mempersembahkan diri ini saudara-saudari bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar saudara-saudari, tapi ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah kepada kita. Ini adalah kasih karunia Allah yang kepada kita, supaya kita dapat melayani Dia, saudara-saudari. Nah, puji Tuhan, kita pada hari ini bisa memiliki waktu dan kesempatan untuk melayani Dia. Nah, jadi kita jangan membuang atau menyia-nyiakan waktu, kesempatan, saudara-saudari, untuk melayani Allah, saudara-saudari. Nah, puji Tuhan, sebab di sini kita dikatakan tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita ini telah dibeli. Kita dibeli dengan darah yang mahal, dengan harga yang telah lunas dibayar. Yaitu dengan apa? Dengan darahnya yang mahal itu, dia tercurah darahnya itu saudara-saudari. Bahkan dikatakan kita dibeli bukan dengan emas, bukan dengan perak atau batu permata, tapi dengan darahnya yang kudus, yang suci itu saudara-saudari. Dia menebus dosa kita, sangat luar biasa saudara-saudari. Itu adalah perkara yang sangat luar biasa saudara-saudari. Maka 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 mengatakan kita ini, tubuh kita ini, anggota tubuh jiwa kita, kehidupan kita bukan lagi milik kita sendiri saudara-saudari, tapi milik orang sedang menebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus saudara-saudari. Dia telah mati bagi kita, maka kita harus wajib hidup bagi Dia saudara-saudari. Ini ditekankan kepada kita bahwa kita harus hidup bagi Dia saudara-saudari. Nah, di sini kita akan masuk poin pertama. Apa arti konsekrasi? Atau apa arti persembahan diri kepada Tuhan? Kita harus mengerti perkara ini saudara-saudara. Kita harus mengerti apa sih konsekrasi ini. Nah, kalau kita sudah digerakkan kasih karunia Tuhan, jika kita sudah mengerti tentang kasih karunia Tuhan itu, jika kita telah menyadari saudara-saudari bahwa kasih karunia Tuhan itu, maka kita akan mengerti tentang apa sih arti persembahan diri ini. Sesuai persembahan diri ini adalah sesuatu hal yang kita persembahkan kepada Tuhan, yaitu persembahan yang waktu kita, tujuan kita saudara-saudari, kita harus persembahkan kepada Tuhan saudara-saudari. Nah, persembahan sejati di sini adalah tubuh kita sendiri saudara-saudari. Nah, di sini dikatakan kita harus bergerak, harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan, prosedurnya Tuhan, bukan menurut pikiran alamiah kita saudara-saudari. Kita harus menurut keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Maka hidup kita dipimpin oleh Roh, sehingga Tuhan boleh berjalan memimpin kita saudara-saudari. Nah, puji Tuhan, jika kita mengenal perkara ini saudara-saudari, maka kita tahu apa arti persembahan diri kita yang baik saudara-saudari. Maka kita harus mempersembahkan diri kita dengan matang, dengan baik saudara-saudari. Kita mempersembahkan diri jangan setengah-setengah saudara-saudari. Kita harus sepenuhnya. Tuhan menyelamatkan kita bukan setengah-setengah saudara-saudari. Bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, bukan hanya roh, tapi Tuhan menyembuhkan semuanya saudara-saudari. Tuhan menebus kita semuanya, tubuh, jiwa dan roh kita ditebus oleh Tuhan semuanya tanpa terkecuali saudara-saudari. Kita ini adalah manusia yang dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah merahmatkan kepada kita satu hal perkara melayani persembahan. Nah, saudara-saudari,
kita akan masuk dengan arti-arti yang sesungguhnya, saudara-saudari. Persembahan diri ini, banyak orang berpikir bahwa persembahan diri ini adalah suatu hal yang kita berikan. Berapa banyak kita berikan waktu kepada Tuhan, berapa banyak kita bekerja kepada Tuhan. Tapi bukan, saudara-saudari. Persembahan kita adalah diri kita sendiri. Kita persembahkan kepada Tuhan. Kita melakukan segala kehendak Tuhan menurut keinginan Tuhan, bukan menurut alamiah kita, saudara-saudari. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tujuan. Tujuan kita mempersembahkan diri ini, saudara-saudari. Ini adalah paling banyak salah orang menilai, salah orang berpendapat dalam tujuan ini, saudara-saudari. Apa sih tujuan kita ini? Tujuan kita mempersembahkan diri. Oh, sungguh, saudara-saudari. Tujuan kita adalah melayani Tuhan. Pelayanan, saudara-saudari. Tujuan kita bukan hanya berkhotbah di atas mimbar. Tujuan kita bukan hanya bekerja bagi Tuhan, tapi tujuan kita adalah melayani. Orang yang bekerja bagi Tuhan belum tentu dia melayani Tuhan, hatinya yang penuh Tuhan dengan melayani Tuhan, saudara. Orang yang berkhotbah di atas mimbar belum tentu dia hatinya tertuju kepada Tuhan, saudari-saudari. Ini perlu kita memiliki daya pembeda pada aspek ini, saudari-saudari, sehingga kita boleh memiliki satu daya pembeda bahwa apakah kita bisa membedakan diri kita sendiri. Oh Tuhan, apakah saya sudah mempunyai persembahan diri saya yang matang, ataukah masih setengah-setengah, secara bertingkat-tingkat, saudara-saudari. Nah, maka kita harus mengenal perkara ini, saudara-saudari. Banyak orang yang salah bahwa saya ini melayani Tuhan, saya ini bekerja bagi Tuhan, tetapi hatinya tidak tertuju ke situ. Dia tidak mempersembahkan persembahan sejati. Pak, Tuhan menginginkan seluruh orang Kristen yang telah percaya, seluruh anggota tubuhnya menyembah Tuhan. Jadi berkonsekrasi persembahan diri ini bukanlah perkara banyaknya kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, tetapi apa sih yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan atau tidak berkenan, saudara-saudari. Jadi kita memiliki daya pembeda dalam aspek ini, saudara-saudari. Kita bisa belajar dari kisah Rasul Paulus, saudara-saudari. Dia itu, saya sendiri berpikir bahwa seorang Rasul Paulus ini, setelah dia bertobat, yang dulunya Saulus, dia dulu seorang pembunuh agama Kristen. Bahkan setiap orang dianiaya, suatu orang berkumpul, seorang pengikut Yesus dianiaya, bahkan sampai dibunuh sama dia, saudara. Tetapi setelah dia bertobat, saudara, dia telah melihat visi yang dari surga, visi yang benar-benar dari Allah. Ini adalah perkara yang luar biasa, saudara-saudari. Kita bisa meneladani seorang kisah Rasul Paulus ini, saudara-saudari. Dia mempunyai persembahan diri yang sangat matang, saudara-saudari. Bahkan jika kita berpikir secara manusia kita, Paulus ini adalah seorang yang bodoh. Pada waktu itu satu kisah pada Rasul Paulus, dia mau pergi ke Yerusalem. Dia tahu bahwa di Yerusalem dia akan mendapat celaka, tapi dia tetap Dia tetap pergi karena Tuhan lagi memimpin dia ke situ. Karena dia mengikuti alurnya Tuhan, bukan alamiahnya sendiri. Begitu juga dengan perkara Tuhan Yesus, saudara-saudara. Sungguh luar biasa. Jika kita melihat perkara ini, saudara-saudara, maka marilah kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, sisa-sisa waktu kita, saudara-saudari. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara yang duniawi, perkara-perkara yang luaran, saudara-saudari. Bahkan Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, orang-orang terdekat kita, baik orang tua, anak kita, istri kita, jika kita mengasihi mereka lebih dari mengasihi Tuhan, itu adalah berhala bagi kita, saudara-saudari. Mengapa dikatakan demikian? Jika kita berpikir secara manusia kita, itu adalah suatu yang bodoh bagi kita. Mengapa? Masa kita tidak boleh mengasihi orang tua kita, dia melahirkan kita. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, saudara-saudari. Tuhan mau dia ada sebagai sang pencipta. Dia adalah sebagai kepala kita, saudari. Kita harus mengasihi dia lebih dari segalanya, saudara-saudari. Maka Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa, saudara-saudari? Karena dia sudah tahu bahwa Kristus yang paling terpenting dalam hidupnya, Tuhan Yesus. Oh, saudara-saudari, jika berpikir dengan hal ini, saya juga tidak bisa menceritakan, saudara-saudari, dengan perkara ini. Sungguh sangat luar biasa. Maka marilah kita mempersamakan seluruh kehidupan kita sebelum terlambat. Tidak ada kata terlambat, saudara-saudari. Mari kita bersama-sama mempersamakan hidup kita yang masih tersisa di hadapan Tuhan, saudara-saudari. Banyak sekali kita memikirkan perkara-perkara yang luaran,
Itu tidak boleh, saudara. Nah, mungkin sharing firman saya sampai di sini, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Haleluya.